Pak Wali belum sambutan, Ibu Bupati belum. Sudah. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil kullihim. Maulaya salli daiman abada ala habib khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maula. Mudah-mudahan nyampe nih salawat dan semua doa-doa kepada almarhum Ki Entus, amin. Dan keluarga besarnya, turunan-turunannya, Mas Aryo, Mas Indra dan semua. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil kullihim ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi salawatullahi alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah insyaallah. Barokah buat semuanya insyaallah. Barokah buat sekalian masyarakat Kabupaten Tegal, masyarakat Kota Tegal, masyarakat Brebes, semua para alim ulamanya, tokoh-tokohnya dan masyarakatnya insyaallah. Wabil khusus kita bacaan lagi suratul Fatihah untuk almarhum yang kita cintai, yang kita sayangi, yang udah menghiasi hati kita hingga hari ini. Dan juga buat penerusnya, insyaallah buat keluarga besarnya. Ala hadhin niyah, wa likulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iya kan. Insyaallah kita doakan Gus Miftah sampai sini selamat, sehat. Jadi bisa ketemu yang kangen sama beliau. Insyaallah. Apa yang dicontohin oleh Mas Haryo, Mas Indra dan seluruh anak-anak dari Ki Entus. Mohon izin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Bupati Brebes, para kiai, guru-guru kami yang mulia, alhamdulillah tim hadrah juga, anggota-anggota dewan yang hadir, teman-teman Banser, panitia semua. Apa yang disajikan kepada kita, yang dilakukan oleh anak-anak dari Kentus, ini bentuk birrul walidain yang cerdas, yang bisa kita tiru. Insya Allah saya nggak lama, yang kita nantikan yang lebih lama nanti tausiahnya. Ada cara sederhana. Jika misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak pengen ke tanah suci misalnya. Siapa yang pengen ke tanah suci? Mana? Yang pengen ke tanah suci mana? Ayo angkat tangannya. Oh, ikut ya, jangan turun, jangan turun. Labbaik Allahumma labbaik. Amin. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, turun.
Kalau mau pergi haji, umroh, coba jajal. Pakai nama orang tua. Seberapapun miskinnya, seberapapun gak punya duitnya. Jajal, ngadep kepada Allah, bawa nama orang tua. Selesai. Jangan begini doanya, ya Allah saya pengen pergi haji. Iya bagus, doa itu bagus. Tapi dirubah sedikit doanya. Begini cara doanya, misal. Ya Allah saya pengen umroh Ramadan nih, pengen khataman Quran selama bulan suci Ramadan untuk orang tua saya. Nah, nikung dikit, pakai nama orang tua. Ya Allah saya pengen ngebadalin haji buat orang tua. Tapi pergiin haji dulu saya. Supaya saya bisa ngebadalin haji. Seperti itu. Jual nama orang tua. Contoh lagi. Siapa yang orang tuanya masih hidup? Siapa yang orang tuanya masih hidup? Pulang dari sini. Langsung temuin orang tua. Langsung cium tangan orang tua. Bilang sama beliau begini. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Mak. Turun, lututnya turun, bersimpuh, cium tangan. Bilang dengan penuh gembira, Mak, insya Allah tahun depan Mak saya berangkatkan haji. Berani gak ngomong kayak gitu? Datang ke orang tua, langsung cium tangan, langsung bilang, tahun depan saya anaknya emak, saya anaknya bapak bakal mergihin haji bapak. Insya Allah emak bakal nangis, betul tidak? Betul nggak? Emak bakal nangis nih. Ngelihat anaknya ngomong pengen mergihin haji beliau. Apa kata dia? Ya Allah, emang kamu nih tukang bohong. Laganya pengen mergiin haji emas mana pulangin. Dari dipakai kawin sampai sekarang punya cucu belum pulangin. Enggak ada orang tua enggak nangis, anak punya niat baik. Anak punya niat cakep bagus. Nanti emak akan ngomong begini. Emak seneng dibohongin yang sekarang. Emak seneng kamu ngomong begitu. Insya Allah emak doain kamu bisa ikut nganterin emak. Selesai. Coba siapa yang belum kawin, yang belum nikah? Mana? Untung Pak Wali Kota udah gak ikut ngacung dia. Wakilnya belum? Serius? Wah kita doain. Iya. Mudah-mudahan Wakil Wali Kota bisa segera nikah, amin. Izin Kiai, kalau saya salah mohon dikoreksi. Pokoknya kalau jual nama orang tua udah paling cakep. Yang masalah itu Kiai, kita doanya bawa diri kita terus. Ya wali kotanya mesti mikirin wakil wali kota ya. Coba mana, lihat mana yang belum nikah. Yang belum aja, yang udah jangan. Yang belum. Yang di belakang ada gak ini? Coba doanya dirubah. Dirubah. Jangan begini doanya. Ya Allah nikahkan saya. Iya kalau kita laku Pak Bupati. Bukan maksudnya di hadapan Allah kita laku. Didengar, sering kelihatan. Allah manggil, sering datang. Quran sering dibuka. Nama kita enggak bagus. Jadi gimana supaya kemudian doa kita langsung bang, langsung kemudian tembus. Doanya begini, ya Allah kasih ibu saya mantu. Beda tuh. Oh beda sekali Kiai, beda betul. Ya Allah kasih bapak saya mantu. Selesai. Enggak ada nama kita di situ. Yang ada adalah nama orang tua. Ikutin, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo.
A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Pengen kemudian punya anak, doanya jangan kita. Jangan juga istri kita. Jangan istri, jangan juga suaminya jajal. Majuin nama orang tua, dirubah. Biasanya gimana? Ya Allah kasih saya sama istri saya anak. Ya Allah kasih saya sama suami anak. Begitu kan? Jajal. Ya Allah kasih emak saya cucu. Selesai. Mesti itu dikabul. Yakin? Betul itu. Pengen punya duit 100 juta enggak? Pengen? Angkat tangannya. Ya Allah kasih saya 100 juta. Yo, makanya nggak dikabul. Ya buat situ. Coba jual masjid. Ya Allah saya pengen bangun masjid. Jadiin saya orang kaya. Saya mau bangun masjid. Jadi. Ya Allah saya jadiin saya bupati. Oh enggak jadi. Jadiin saya enggak jadi. Tapi ketika ngomong ya Allah saya pengen mensejahterakan keluarga. Besar masyarakat kota saya. Kabupaten saya. Jadi. Tadi pengen punya duit banyak. Ya Allah ayo. Saya pengen ngasih duit sama orang tua saya. Kanan kiri. Setiap bulan 100 juta. Yo jajal. Jajal asli. Siapa? Tentara yang cepet banget pecat telur jadi jenderal. Dari sejak jadi tentara gajinya dia sedekahkan untuk orang tuanya. Ini buat emak. Siapa polisi di negeri ini yang cepet banget menjadi jenderal. Kemudian berhenti sebagai wakil Kapolri, Wakapolri, habis pensiun juga kemudian dijadiin menteri karena dia menjadikan raja ibu dan bapaknya. Dia jadikan ratu ibu bapaknya. Bapaknya dijadikan raja, ibunya dijadikan ratu. Ya Allah Pak, karirnya vut. Serius itu. Naksir sama tetangga, jangan ngirim salam dari saya, dari orang tua. Betul itu. Pengen mobil, ayo siapa yang belum punya mobil? Lo pengen dah? Nggak usah lah macet lah. Kalau pengen jangan sendirian, ikutin saya ayo. Kalau pengen mobil, mana suaranya? Kalau pengen mobil, jalan ke showroom. Jangan bawa duit. Bawa emak. Bawa bapak. Bilang sama beliau. Emak tunjuk aja yang mana. Oh serius ya. Bener. Allah yang bayarin. Allah yang bayarin. Takut amat. Pokoknya kita tinggal bawa orang tua kita. Emak pengen nggak anak emak bisa punya sawah seluas ini? Emak nanti bilang, lu pengen tuh. Lu kalau pengen emak, ntar sawah ini emak, saya beli buat emak. Hasilnya buat emak pakai buat mergiin haji siapa yang emak mau pergiin, terserah. Kemudian emak nangis, terus mendoakan mudah-mudahan uripmu ya sejahtera. Kamu yo jadi wong sugi, selesai. Langsung Allah turunkan malaikat-malaikatnya, lalu Allah bilang selesai. Dijawab. Pengen punya anak soleh-soleha enggak? Doanya gimana? Ya Allah,
jadikan anak saya soleh-solehah, bagus. Tapi mana yang lebih bagus? Ya Allah, jadikan anak-anak saya nih, ya, cucunya emak, gitu sebut. Jadi kiai semua, jadi ustazah semua, punya pesantren semua. Ya Allah, mudah-mudahan cucunya emak nih jadi alim ulama. Kelas bukan kelas Tegal, tapi kelas dunia. Dikabul, dikabul kiai. Benar. Siapa yang punya utang banyak di sini? Banyak nggak? Itu mumpung masih ada Pak Bupati, Pak Wali Kota, Ibu Bupati Brebes. Nah, enggak. Bilang sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya suka ngerepotin emak. Saya bikin nangis emak. Pokoknya ceritanya emak, ceritanya bapak. Jangan bil gini. Berdoa aja. Ya Allah, saya ini susah. Jangan. Ya Allah, saya ini sedih. Jangan. Bilangnya, ya Allah, saya sering bikin emak saya nangis. Gara-gara saya banyak masalahnya. Ya Allah, bikin anaknya emak nih beres masalahnya. Beres tuh masalahnya. Alhamdulillah. Maulaya sholli wa sallim. Alhamdulillah pas ini. Alana ala habib. Semangat. Semangat semuanya. Tala'al badru Bahalul qiyam alaina min saniyatil. Semua bangun. Mahalul qiyam. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Duduk lagi ya. Alhamdulillah kita bisa ngelihat Gus Miftah dari dekat. Alhamdulillah. Siapa yang mau motor? Bentar lagi tuh dapat dari Gus Miftah. Siapa yang pengen umroh tadi? Umroh. Nah, doain mudah-mudahan Gus Miftah bagi-bagi umroh hari ini ya. Insya Allah. Baik, kita sambut beliau. Saya tutup cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Alhamdulillah kedatangan Romo Kiai Haji Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ke sawah lihat cakwe, Gus Miftah pancen. Oke, kasih tepuk tangan ya yang meriah. Mari kita bersama bersihkan jiwa kita, glowingkan hati kita, sucikan hati kita. Jangan cuma glowing wajahnya, tapi tidak glowing hatinya. Jangan sampai ada kata-kata tukuh blimbing oleh jangkrik wajah glowing sikile. Tuku sendal ning Australia,
Warga Tegal pancen luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah kepada CV Suara Mandiri Mas Gepeng Musik On. Hadirin, hadirat, hadani Allah wa iyyakum jamaah kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Apresiasi yang sebesar-besarnya dan sedikit-dikitnya atas terlaksananya acara Tegal Bersolawat dalam rangka Haul Suwidu Ki Entususmono. Kasih tepuk tangannya yang meriah. Dan ini dibalas saatnya kita akan dengarkan bersama, kita akan ikuti bersama, kita akan saksikan bersama Mau'izatul Hasanah, untian kata-kata mutiara hikmah yang disampaikan langsung oleh sosok Kiai Gus, kebanggaan yang dimiliki oleh Indonesia. Kasih tepuk tangannya yang meriah. Sosok Gus nyentrik, penuh dengan Nusantara. Sosok ad-da'i ilallah yang selalu menyerukan amar ma'ruf nahi munkar. Kulil haqqa walau kana murran. Berakidah teguh ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. NKRI harga, NKRI harga. Beliau Gus kerennya Indonesia, Gus nyentriknya Indonesia, Gus tongkat sakti deh Indonesia. Mari kita panggil bersama sosok Gus muda kita dan bersama-sama kita kumandangkan kata-kata Gus. Monggo bareng-bareng. Kurang banter, kurang serempak, kurang semangat. Gus, 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 Gus Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Kepadanya sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ila hadrati man hadra fi hadzal majlis. Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqti hajatina min hawaiji dunya wal akhirah lana wa lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati almarhum Ki Entususmono. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'alan nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala
ونفس بعدد كل معلوم لك صلوا على نبي محمد. Saya secara pribadi kenal sama Mas Entus itu sejak tahun 2000-an. 2000-an. Mulai akrab banget sejak tahun 2006 pas gempa bumi di Bantul. Ini perlu saya sampaikan karena dalam haul itu harus wayud karufihi manaqibul mutawaffa. Dalam haul itu harus disampaikan manakibnya yang dihauli. Termasuk kenapa kemana-mana saya menggunakan dan membawa tongkat ini. Orang kalau nggak tahu, Gus Miftah pakai kacamata hitam, bawa tongkat kayak si buta dari gua hantu. Padahal ini ada asbabul wurudnya. Ini adalah salah satu kenangan termanis dan terindah dari almarhum. Tongkat ini beliau kasih sekitar 3 bulan sebelum meninggal. Saat itu peresmian masjid di Kabupaten Tegal. Saya datang ke sini pas dalam keadaan berpuasa. Pagi-pagi diajak sarapan sama Mas Entus. Enggak Gus sarapan. Saya jawab, Mas kula poso. Waktu itu saya digojloki, sampean ki poso mergo tirakat apa mergo wedi lemu? Kata almarhum. Ya tirakat Mas bilang. Akhirnya karena saat itu saya baru sakit, beliau mengatakan begini sama saya, Gus, jenengan kalau enek tongkat kula ya. Lah napa ki? Kan jenengan bar sakit. Muga-muga manfaat. 3 bulan kemudian sebelum beliau wafat, beliau telepon saya. Beliau itu paling nggak suka dengan jubah Arab. Makanya kenapa saya menggunakan pakaian yang agak nyeni seperti malam hari ini. Ini kalau dulu almarhum lihat pasti langsung diminta. Karena semua yang saya miliki diminta sama almarhum, mau jam tangan, mau cincin, sempak, dijaluk. Celana, tanya Haryo itu. Celana yang saya pakai dia suka, diminta. Padahal kan sebelum beliau meninggal tuh posisi saya sudah agak kurusan. Ya artinya ya, sempakin nyong kalau sempakin terus ya beda. Ukurannya beda. Tapi dipaksa diminta. Nah, pas saya ngaji di Kalimantan, beliau telepon saya begini. Gus, kok saya pengen oleh-oleh jubah Arab ya. Jubah yang seperti apa Ki? Bukan jubah yang panjang kayak Ki, bukan. Tapi itu loh, kayak jubah yang dipakai oleh bangsawan-bangsawan Arab itu loh kan. Yang begini gede itu. Saya bilang sama beliau, Mas, sampean ki lara seneng jubah Arab toh, kok tumben kenapa minta jubah Arab? Pokoknya kula pengen mang tumbaske jubah Arab sing paling larang. Atau gini aja Mas, besok sesegera mungkin kita berangkat umroh bareng. Sebelum coblosan atau setelah coblosan. Nah, nanti mau saya sampaikan, kenapa dari seorang dalang kok kemudian pengen menjadi bupati? Dan ekspresi beliau ketika pertama kali dinyatakan kalah sebagai bupati seperti apa? Kan jenengan nggak ngerti. Lah inyong ngerti pengukuran sing pakai bayi inyong ngerti. Nah, maka kemudian saya bilang begini sama beliau, Mas, aku nih ngomong di jubah anyar, seperti yang Anda maksudkan. Warnanya apa Gus? Ijo. Ijo waktu itu. Bukan berarti PKB loh ya. Cangkeme, orang beda. Ijo. Gus Miftah punya? Punya. Harganya berapa? Kalau dirupiahkan sekitar 2 juta saya bilang. Nggih mungkin kalau ganteni. Tolong itu dihadiahkan Gus Miftah kepada saya. Anggap saya sebagai murid, tolong dikasih hadiah kepada saya. Saya sudah rencana ke Tegal ndelalah, saya mau berangkat ngaji ke Salatiga. Saya di WA sama si Haryo. Bah, apa ya? Abantus sakit. Sekarang di rumah sakit. Kemudian Mama Nur telepon saya. Gus, wis ngerti durung. Dulur Rika jantungnya mandek. Hah? Saya bilang gitu. Jadi ngabari saya itu bahasanya jantungnya mandek.
Saya masih berhusnudon Pak Bupati. Paling apa-apa lah. Saya berangkat ngaji Salatiga sampai Prambanan. Saya ditelepon sama Haryo, Bah, Abantus sudah nggak ada. Saya mendengar berita kematian, salah satu yang paling saya tangisi adalah almarhum Ki Endus. Saya nangis betul waktu itu. Saya balik, sampai rumah saya bilang sama istri saya, Beb, Ustadz manggil istrinya siapa, Tad? Ustadz Yusuf Mansur manggil istrinya Yang. Maksudnya yang keberapa? Saya bilang, tolong jubah yang Abah mau berikan ke Mas Entus dicari. Saya mau kasih beliau. Rumah saya yang lama itu kan gak gede-gede banget, Bu. Semua kamar diobok-obok, gak ketemu, Bu. Saya mau berangkat ke sini itu, saya mau segera datang ke rumah duka, saya nyari jubah yang saya mau kasih Mas Entus. Itu masih baru. Semua kamar, semua lemari dibuka, nggak ketemu. Akhirnya saya bilang sama istri saya mau berangkat dulu, tolong nanti kalau jubahnya ketemu, kirim ke Tegal. Saya pengen jubah itu mau tak selimutkan di badan almarhum. Jam 1 malam, istri saya itu buka lemari, Tat. Baunya wangi. Istri saya takut langsung ditobah. Saya nggak berani nyari jubahnya Mas Entus lagi. Kenapa? Saya buka lemari kok baunya wangi. Dan sampai hari ini jubah itu nggak ketemu. Sampai saya pindah rumah. Saya batin ya, apa udah dibawa Mas Entus? Sampai kemudian hari ini nggak ketemu. Akhirnya saya datang waktu itu sudah sampai jam 2 malam, jenazah belum dimandikan sama sekali. Masih bingung ini, wong anak-anak masih kecil-kecil, semuanya masih kalut. Saya bilang, kenapa kok nggak segera dimandikan? Udah dimandikan. Akhirnya kita mandikan, dan saya adalah orang pertama yang mengusulkan jenazah almarhum dimakamkan di rumahnya sendiri. Karena waktu itu mau dimakamkan di mana ya awalnya? Di Dampyak, di gunung. Saya ditanya, kenapa harus di sini? Saya bilang, ini Mas Entus ini orang yang terpilih dari segi seni dan budaya. Dan orang kayak beliau ini jumlahnya sedikit. Padahal kaidah agamanya apa? Kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu pasti murah kecuali adab. Itu artinya apa? Kalau kita pengen menjadi mahal, jadilah yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit langka, kalau langka itu artinya antik, kalau antik harganya mahal. Dalang itu banyak, tapi yang seantik Entus itu jarang. Makanya kenapa kemudian Ki Entus itu menjadi dalang yang paling mahal se-Indonesia. Sebelum meninggal, Bu. Mas, sekarang Bira. Kan saya dulu sering bawain uangnya beliau. Saking satu saat, saking banyaknya uangnya Ki Entus itu. Satu saat beliau stres terhadap satu persoalan. Ada uang 20.000 itu jatuh. Lampunya mati. Untuk mencari uang 20.000 itu, Mas Entus itu membakar uang 100.000. Pokok temen ya. Duit 20.000 hilang, untuk mencari uangnya itu di bawah meja, membakar uang 100.000. Itu almarhum. Dan saat itu nyuwun sewu. Pas bakar duit itu tadi. Kalau sekarang mungkin Ustadz Yusuf Mansur terkenal sebagai Ustadz yang paling kaya ya. Sugih lah. Juragan emas. Mas Mansur. Amin. Pak Bupati Brebes mau kemana? Bupati Brebes. Brebes banjir. Perasaan Brebes musibah mulu ya. Matur nuwun Bupati. Ini ada Bupati Brebes, Wali Kota Tegal, Pak Bupati Tegal. Yang sering telepon saya Pak Wali Kota Tegal ini. Ngajak tepuk sakinah. Berpasangan. Matur nuwun, sehat-sehat. Mas, makasih ya. Lah tadi tak pikir Pak Wali Kota itu jajaran sama bojone. Bojone udah pulang. Pak Wali Kota habis nikah gendut ya.
Berarti susunya cocok ya. Si Grace Gus. Apa? Yo ora ki ayo maning ya beda. Oh, beda. Nah, saat itu nyuwun sewu. Almarhum Ki Entus ini menjadi sosok yang spesial karena termasuk yang sedikit ini Ustadz. Jarang. Dalang dengan kapasitas dan kualitas seperti Ki Entus itu jarang. Saat itu beliau mengatakan begini sama saya saat kontroversi. Beliau itu kan kalau wayangan kadang-kadang tidak menggunakan pakemnya. Pakemnya dilanggar. Ini banyak dalang-dalang yang konvensional protes. Ki, kenapa Anda itu melanggar pakem dalam pewayangan? Beliau itu bisa kalau wayangan itu nggak perlu jejer, langsung perang bisa. Nggak perlu macem-macem, langsung limbuan bisa. Bahkan Ki Entus itu mohon maaf, nggak perlu ucapan verbal, dalangi orang nonton ketawa itu bisa. Itu Ki Entus. Dengan segala atraksi dan kreativitasnya. Mana ada adegan wayang, kelon yang mburi uwit, kemudian sing kelon keringetan, diusapi pakai anduk. Itu pertama kali Ki Entus. Atau mungkin nyekel wayang ora kuat, wayangnya diantemi dewek. Karena wayangnya begitu besarnya. Yang bikin wayang gede, pertama kali Ki Entus. Sebenarnya saya tahu begitu wayangnya diantemi sendiri, itu bukan kok kemudian apa? Dia jengkel dengan wayangnya, karena dia sadar, arep ngobahke wayang gede wis kesel. Kepruki dewek. Karena sudah nggak kuat ngobahke wayang gede. Nah, yang mau saya sampaikan begini, ini pelajaran untuk kita semua. Sebenarnya sederhana saja, kalau kita itu mau mahal, jadilah yang sedikit. Betul Bu? Karena kalau sedikit pasti harganya mahal. Saya pernah nganter Ki Entus tuh Pak Wali Kota, Pak Bupati, wayangan di Medan. Bayarannya sudah 400 juta. Sampai Medan, semua gamelannya dibeli seharga 400 juta. Jadi pulang itu punya uang 800 juta. Pertanyaannya begini, kenapa kalau uangnya Ki Entus banyak, ketika meninggal nggak punya apa-apa? Lah ini mau saya jawab. Jadi apakah Haryo dan kawan-kawan itu warisannya banyak? Akan saya jawab. Salah satu sifat istimewa dari almarhum Ki Entus itu adalah sakho, dermawan. Maka hari ini saya itu dermawan, saya itu lomo. Itu gara-gara itu saya nyontoh almarhum Ki Entus. Kalau bahasa Jawanya loman. Apa? Apa? Loman. Loman. Ya, bener kan? Apa? Belabah. Oh, kalau belabah itu loman. Apa Pak Wali? Kok cangkem apa ya prat-prot. Sunya. Oh, kalau bahasanya Pak Bupati nyah-nyoh. Nyah-nyoh. Salah satu karakter Mas Entus itu nyuwun sewu. Kalau beliau wayangan, kok ada dalang lain, ada dagelan, ada sinden, ada yogo, nonton. Sampai Mas Entus selesai pagelaran. Semua yang ada itu entah dalang lain, dagelan, kemudian sinden, semuanya disangoni. Bilang sama saya, Gus, teman-teman berapa yang belum pulang? Ada 10 Mas, semuanya diamplopi. Itu Mas Entus. Semuanya. Dan saat itu nyuwun sewu, cari karakter dalang yang seperti ini susah Pak. Makanya saya kemudian meyakini bahwa as-sakhiyu qaribu minallah dan qaribu minan nas itu benar. Bahwa orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia.
Betul Bu? Saya itu dulu kalau nderek ke Mas Ndos itu, saya itu kan kebagian begini, kalau beliau mau wayangan telepon saya. Gus, saya mau wayangan lakonnya soal ini. Bisa nggak carikan hadis atau ayat tentang ini? Jadi tanya sama saya, Gus, Nabi Adam itu dulu diusir dari surga, ayatnya apa ya? Dan saya ingat betul, wayang santri yang sekarang diteruskan sama Ki Haryo, itu dulu rembukannya sama saya salah satunya. Jadi beliau waktu itu berinisiatif, Gus, saya itu sering diundang sama pesantren-pesantren. Sementara pesantren-pesantren gue, kalau ngundang saya anggarannya pas-pasan. Apa malam ini saya ngundang sama kayak kiai siapa ge? Kiai Saifuddin. Bah. Julukannya apa? Kicelik. Ya Kicelik. Brebes. Jadi rokek. Jadi Kiai Saifuddin Kicelik. Oh apa? Oh Icelik. Oh Kicelik. Kok Icelik? Tanpa K. Tanpa K di belakang. Oh bukan yang depan. Nah, karena beda kayak teman saya dulu sekolah. Penggaris bahasa Arabnya apa? Ruler. Gitu kan. Gurunya bilang, tolong R-nya dibuang. Uler. Kiceli. Wis tua tapi bojone ayu ki ya. Kiai Saifuddin ki laris tapi murah. Bojone endi ya? Mana istrinya Kiceli? Oh itu. Insyaallah. Manggil istrinya ya Humairo. Saat itu bilang begini beliau, Gus, saya itu kan dekat dengan dunia pesantren, dengan dunia kiai. Pesantren-pesantren itu sering undang wayangan. Tapi hari ini kondisinya adalah saya harus menyesuaikan dengan bahasa pesantren dan bahasa kiai. Dan kalau bisa dibuat pakaliran padat. Satu-satunya dalang yang pernah membuat pertunjukan wayang orang, wayang kulit sama wayang golek itu dalam satu panggung, dalam satu malam itu hanya Kintus. Iya, waktu itu judulnya adalah wayang uwong golek kulit. Kan wayang ini kulit, kemudian wayang golek sama wayang uwong. Itu dijadikan satu, wayang uwong golek kulit. Itu di Semarang. Oh, secerdas itu Pak, wayang uwong golek kulit. Tiga jadi satu dalam satu pertunjukan itu mampu Pak. Ini sebelum munculnya wayang santri. Nah, lakon wayang santri pertama, beliau menceritakan soal turunnya Nabi Adam dari surga. Ketika terusir dari surga, itu diwujudkan dalam wayang santri pertama kali. Gus, dalilnya apa ya? Dia nanya sama saya. Cerita bagaimana kemudian yang dibohongi itu sebenarnya Nabi Adam apa Siti Hawa. Kalau seandainya sudah ada YouTube, itu mungkin ada. Kan dia nanya sama saya begini, sebenarnya yang tertipu iblis itu Adam apa Hawa? Loh, menurut jenengan, sing ditipu kali iblis itu Adam apa Hawa? Adam apa Hawa? Hawa. Undang-undangnya kan jelas, Adam, Hawa, kamu di surga. Apapun kamu boleh, makan, minum, ngopi, semuanya boleh. Yang nggak boleh cuma satu, fala takroba hadihi syajaroh. Yang penting kamu jangan mendekati pohon ini. Maka Pak Wali, kalau saya ditanya, kenapa kok di kemenangan saya bawa? Kimangan bahaya cangkeme ya. Ora udut. Tapi diudut. Seroto. Lah ya nikahan, saksi nikahnya Pak Jokowi sama Pak Zulkifli Hasan. Yang nasar pernikahan saya. Di depan Pak Jokowi sama Pak Zulkifli. Nyanyi. Berpasangan. Janji kakak. Kan inyong sing deleng ya Zizi.
Tepuk Sakinah. Dan viral nemen. Viral ya Bu ya? Itulah. Tapi ya belum seviral sih. Ya. Masih viral es teh sih waktu itu. Gitu loh. Oh, sekarang saya santai. Malah saya pesan sama warga Tegal, kalau minum es teh, tolong gulanya jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme jalan wali kota. Ya! Habis. Ya. Kita menghadirkan sosok Entus malam hari ini pokoknya. Suasananya kayak zamannya Entus ya. Makanya dulu nganutan, Habib Lutfi itu pas meninggalnya Entus, kemudian saya ditakdir viral itu, beliau bilang begini sama saya. Tapi Allah ki adil, kata Abah Entus waktu itu. Abah Lutfi. Kenapa Ban? Meninggalnya Entus, awakmu digawe viral karo Gusti Allah. Jadi menurut Abah Lutfi itu, ya cangkem Rika pada karo cangkem Entus ya gitu. Jadi memang apa namanya, siklusnya kan memang seperti itu. Selalu saja ada. Mangga Pak Kiai, ya Hambali. Kalau wali kotanya pergi boleh nggak? Nggak bisa, duduk. Ada baik. Baik Pak. Mentang-mentang bojone anyar. Kalau hanya alasan ke Jakarta, saya besok juga ke Jakarta. Apa? Ora bisa. Kalau sampai Pak Wali pulang, yang hamil bukan istrinya, tapi wali kotanya. Ya. Sudah di sini. Jangan pakai Hambali rawuh, malah wali kotanya minggat. Ya, jangan pergi Pak Wali. Kita doakan ya, Pak Wali keluarnya sakinah ya. Jadi sekarang Pak Wali Kota itu ceritanya kalau mau masuk kamar istrinya, itu pasti nyanyi berpasangan. Tukang ST mana sih tukang ST? Yo, geroyok yo. ST manis ada lagi. Biar aman. Kan Kisro. Udah duduk. Carane wali kota elek temen ya. Duduk Pak, duduk. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, mentang-mentang bojone anyar mau pulang. Pertanyaannya mau ngapain? Saya bela-belain Bu, saya masih di Mekah Madinah, ditelepon sama Pak Wali.
Pulanglah, saya mau nikah. Saya belum pulang ke rumah, langsung ke, saya baru dari Mekah, langsung ke Solo. Solo. Kok bisa-bisanya sekarang saya mau ditinggal? Kan kurang ajar. Sampai pulang, awas mata nih. Iya, ntar. Minum. Alah, nggak haus kok minum. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita teruskan. Cerita Nabi Adam Siti Hawa itu kemudian dipanggungkan pertama kali dalam panggung wayang santri perdana. Di Tegal waktu itu. Dia nanya sama saya, Gus, sak janjane kata dia. Yang ditipu oleh iblis itu sebenarnya Adam apa Hawa? Saya tanya sama beliau, lah menurutmu siapa? Gitu. Karena waktu itu Ki Entus tuh ngaji sama saya, pertama kali ngaji kitab Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mas Entus itu Ustadz, kalau ke Solo atau ke arah timur atau turun di Bandara Adi Sucipto, itu pasti mampir di pondok. Hanya sekali nggak mampir ke tempat saya, setelah itu dia nggak berani. Ceritanya apa? Dia mau berangkat ke Sukoharjo, turun di Bandara Adi Sucipto, nggak mampir, nggak ngabari. Di depan Polsek Kalasan, mobilnya ditabrak sama orang. Tahu-tahu telepon saya, Gus, boleh pinjam mobilnya nggak? Kenapa? Inyong kualat. Lah ngapa? Saya tadi nggak ngabarin jenengan, nggak mau ngerepoti. Saya langsung bablas ke Sukoharjo. Ternyata mobil saya ditabrak sama orang. Akhirnya waktu itu pinjam mobil saya. Setelah itu nggak berani kok lewat Jogja, nggak mampir tuh nggak mungkin. Almarhum. Nah, akhirnya pertunjukan wayang santri, saya dimintain ayat fala taqrabah hadis sajor dan seterusnya itu dipanggungkan. Disitulah pertama kali lahir wayang santri yang hari ini menjadi maisah untuk Haryo dan Satria, putra Satria Laras. Dulu Mas Haryo ini nggak mau dalang, Bu. Mas itu tuh sampai stres ngomong sama saya. Primen ya Gus. Si Haryo nggak gelem dalang. Cindra pada baik. Jana waktu itu masih kecil, belum ada. Kamu jangan nyala-nyala, nggak tahu kamu. Nggak tahu. Lakone opo? Tapi Pak Wali Kota Kia pernah ngomong kayak gini sama saya. Pas malam tahun baru. Dia bilang gini sama saya, seandainya sekarang ada Gus Miftah dan Ki Entus masih hidup, itu kayak apa? Bener kan sang mereka ngomong kayak gini? Iya, ini ngerti ya. Tambah rame ya? Maksud saya begini Bapak Ibu, saya mau kita hari ini hadir di hallnya beliau ini ada sekian banyak pelajaran yang bisa kita pelajari dari beliau. Karakter-karakter baik yang kemudian bisa kita contoh. Saya hampir hadir dalam semua hal, termasuk penutupan lokalisasi Peleman. Itu konsultasinya sama saya karena beliau tahu saya itu aktivis perlontean. Pertelembukan. Kalau di sini telembuk, Tat. Apa? Gembusnya siapa? Itulah pentingnya kenapa haul itu harus wayud karufihi manakibul mutawafa. Supaya ada pelajaran yang kita ambil dari orang yang kita hauli. Kita hauli. Nah, contoh ini yang menarik. Anu Bu, niki random saja seingat saya. Ketika diputuskan Ki Entus itu kalah. Kan ya Ki ya, kan pertama kalah. Kalah Ki Entus itu kalah. Saya belum cerita beliau di penjara kayak apa, itu rambutnya yang dipotong dulu untuk apa, saya bisa ceritakan. Begitu dinyatakan kalah, di pendopo, rumahnya mana toh, yuk? Oh, di situ. Di pendopo, beliau itu ngelukis, Tat. Salah satu keahlian Ki Entus, selain beliau itu hebat dalam hal sabet sama nyuluk, beliau itu senang ngelukis. Maka banyak karya-karya wayang beliau yang langsung dilukis sama almarhum. Termasuk yang dijadikan wayang itu adalah ketika masuk di penjara,
Tidak kok sipir yang minta rambutnya dipotong. Beliau dengan sadar menyampaikan, sudah rambut saya dipotong saja. Dipotong, ngepok di sini, kemudian rambutnya itu dijadikan wayang. Punokawan. Jadi rambutnya beliau itu dipotong, jadikan punokawan. Nah, pas beliau ngelukis wayang, sesaat setelah dinyatakan kalah sebagai Bupati Tegal, saya tanya sama beliau, perasaanmu piye iki? Biasa-biasa baik. Ora jadi bupati ya nyong dalang maning. Dengan santai itu. Kemudian dia nanya sama saya begini, Gus, bisa cerita sama saya enggak? Riwayat atau cerita kenabian yang terkait dengan persoalan hari ini. Nah, pertama kali saya cerita sama Ki Intus soal unta Nabi yang namanya Adba. Saya bilang sama Ki Intus, Mas, Nabi itu punya unta yang paling top setanah Arab, sejazirah Arab, namanya Adba. Unta ini kalau lomba Bapak Ibu, nggak pernah kalah, mesti menang. Untanya bagus, yang punya Nabi pula. Kalau untanya bagus, yang punya kayak Saifuddin, ya biasa-biasa baik. Sing dua ini Kanjeng Nabi. Iku untanya siapa? Kicili, ya biasa baik. Satu ketika unta ini ditantang sama untanya Badui. Orang Badui mengatakan begini, boleh nggak unta saya bertanding dengan untanya Nabi yang namanya Adba? Semua orang menertawakan, ya mana mampu untamu bisa menang dari untanya Nabi? Nggak mungkin menang Badui. Sudah nggak apa-apa, saya lomba. Akhirnya pacuan untanya Nabi yang namanya Adba, kemudian berlomba dengan untanya Badui. Qadarullah, untanya Nabi kalah. Yang menang untanya Badui. Semua orang andilau, antara dilema dan galau. Keprimen untanya Nabi kalah. Bagaimana perasaan Nabi? Sahabat ini nggak bisa membayangkan bagaimana kemudian yang terjadi pada Kanjeng Nabi. Itulah alasan kenapa dulu pas mau muktamar NU di Lampung, saya lelang blangkon terjual 900 juta. Saya sumbangkan ke NU waktu itu. Kemudian panitia datang ke saya, Gus, ini ada blangkonnya Habib Lutfi, tolong ikut dilelang. Saya nolak. Saya bilang, nanti saja dilelang lain waktu. Pikiran saya sederhana, Kiai. Kalau blangkonnya Habib Lutfi terjual lebih mahal dibandingkan punya saya aman. Kalau sampai blangkonnya Habib Lutfi terjual lebih murah dibandingkan blangkon saya beban mental. Karena kalau blangkon saya laku 900 juta, paling enggak blangkonnya Habib Lutfi harus di atasnya minimal 1 miliar. Karena saya khawatir, saya bilang sama panitia, ini blangkonnya tolong dilang lain waktu saja, jangan sekarang. Karena saya cerita baca Adba ini. Akhirnya para sahabat matur sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, untone kalah. Kalau untone Badui jenenge kiclik. Ketika orang menyangka Kanjeng Nabi itu akan susah, Nabi dengan santainya mengatakan apa? Hakun 'alallah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ah. Apa kata Nabi? Hak bagi Allah, sesuatu yang pernah diangkat itu akan diletakkan kembali. Karena siklus kehidupan itu cuma 2. Kalau nggak di atas ya di bawah, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ki Entos langsung bilang begini sama saya, oh begitu ya Gus? Iya. Dan yang perlu diingat, Ki Entos itu nyalon bupati bukan karena dalangnya nggak laku. Tetap laku, dalang paling mahal Pak. Dalang paling mahal. Bukan kok kemudian wayangan nggak laku, kemudian baru nyalon bupati. Sehingga ketika kemudian beliau nggak jadi bupati, dinyatakan kalah waktu itu pertama kali, versi quick count, beliau mengatakan begini, ya wes Gus minta nemenin saya wayangan lagi. Ketika saya cerita soal unta ini, beliau mengatakan, oh memang begitu. Hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Maka mohon maaf Bapak Ibu hari ini. Kalau ada orang apes, Anda menertawakan. Ingat, jatah apes nggak ada di kalender. Betul? Nggak ada di kalender. Kalau saya kena masalah es teh kok Pak Wali Kota macem-macem sama saya, ingat Pak Wali,
Jejak digital masih banyak gaya Ayubi. Kan kurang ajar tadi. Ngundang gaya Ayubi pakai anggaran APBD. Ngundang Gus Miftah pakai anggaran NO. Kan ya kurang ajar. Ya kan amplopnya beda. Ya bena sama mas umursat. Wis aman. Makanya begitu beliau menikah itu saya aman. Wis mudah-mudahan Pak Wali udah enggak gaya Ayubi lagi, saya bilang begitu kan. Nah, alhamdulillah akhirnya lemu. Ya, susunya cocok kayak gitu. Hakun Allah alla yartawa syai'un minad dunya illa wadu'ah. Hak bagi Allah. Karena Allah itu berhak. Mana yang diangkat, mana yang diturunkan. Maka saya bilang sama Haryo, mumpung kamu sekarang belum menjadi top-top banget. Kayak almarhum, kayak saya, kayak Ustadz Yusuf Mansur. Kamu harus banyak belajar. Karena karakternya Mas Entus, beliau itu nyuwun sewu. Nggak pernah berhenti belajar. Ke Kiai Subhan, ke Kiai Hambali, bahkan ke Kiai Saifuddin, ke saya. Dan kemana-mana selalu membawa buku. Ke Habib Lutfi. Beliau nggak pernah malu, Bu. Gus, kalau ini apa ya? Kalau persoalan ini solusinya seperti apa ya? Ayatnya apa, hadisnya apa, ceritanya bagaimana? Kemanapun. Jadi kalau datang ke daerah, di situ ada kiai, beliau sewani, Pak. Posisinya dalang top plus bupati. Nggak pernah berhenti belajar. Makanya saya bilang sama Haryo, kamu sekarang sudah mulai memanage. Karena husnut tadbir nisful ma'isyah. Bagus perencanaan itu setengah dari kehidupan. Sebelum kamu menjadi orang yang top banget, harus kamu rencanakan. Saatnya kapan kamu sowan kiai, saatnya kapan kamu manggung. Saya bilang sama Haryo, kamu juga harus bisa bedakan. Mana undangan yang komersil, yang berbayar. Mana undangan yang tabarukan ngalah berkah. Mana undangan yang sosial. Jangan semuanya kamu berbayar. Itu yang dilakukan oleh almarhum. Ya mana ada Pak Wayangan di Jogja waktu itu yang undang kiai, komplit Mas Entus hanya minta disangoni 25 juta. Saat waktu itu amplopnya Mas Entus harusnya udah 250 juta. Saya bilang, kenapa kok murah Mas? Masa kayak Gus yang undang pondok pesantren. Di Ustadz Yusuf Mansur malah nggak mau. Dan Ustadz Yusuf Mansur nggak pengertian. Mantang-mantang nggak mau, nggak dikasih pula itu loh. Harusnya kan Ki Entusnya nggak mau, kiainya pengertian. Ini nggak mau, wah alhamdulillah gitu loh. Ampun, senasib Pak Wali. Niatnya mau memuji almarhum, malah berbalik kena sendiri. Apa sampai? Walau itu Pak Wali Pak Bupati ini belum ada. Wah, sejarahnya masih jauh kalau dengan Pak Bupati ini. Anyaran. Makanya kalau dia mau macam-macam sama Inyong, bocah cilik macam-macam. Milenial, Gus. Milenial ya, ini generasi milenial, Gen Z. Nah, begitu baiknya beliau dengan seniman, anak Ciblek ya. Ciblek ya Rene ya. Ini dulu termasuk salah satu pelawak yang paling tercemar yang dibawa Mas Entus. Sini Ciblek. Ciblek berdiri saja nggak kelihatan, apalagi duduk ya. Sini Ciblek maju nggak apa-apa. Ciblek maju nggak apa-apa. Siap. Iya, kaget Nyong. Gua tak sangoni seneng bae ya. Sewu Pak Bupati. Kok belum nyala ya? Apa pakai mic-nya Pak Wali Kota? Boleh. Langgi mbok maksudnya mbok uli nak uli ya. Ora uli ya ora popo. Miki ora jelas. Nun. Miki ora jelas. Langgi. Pedofil loh nggak boleh. Katanya kalau Pak Wali Kota seneng karo Ciblek itu pedofil. Kepripun Gus?
pedofil. Pedofil ki ya Apa? wong tua lanang senengane karo wedokan cilik. Di Loh. bawah umur. Lho mboten napa-napa anggerku Pak Wali Kota temenan seneng kali kula. Ora apa-apa. Ora. Aku siap. Lah, nggih. Mau dijadikan nomor 2 sama Pak Wali Oh, mau. nomor 2 mau, nomor 3 mau lho, Pak. Enggak apa-apa. Pak, orang kok kiki nggo padan, Pak. Kiki nggo padan lah. Lah. Nggo padanan kula dadi bojone Pak Pak Wali Wali, Kota, ah. nggih. Padanan manak ki metune tuyul. Gus, iki Kabupaten Tegal lho, Gus. Iya. Kota Tegal iki. Iya ora apa-apa wong bupati ini bocah cilik ora apa-apa, Lah. durung ngerti. Pak Bupati baru kita ospek, Iya. ospek. Anu, kita baru kenalan ya Pak Bupati. Salaman, Iya. salaman. Ini saya Diwarina Indra. Apa? Diwarina Indra. Apa itu? Itu yang Oh, biduan. biduan. Oh, alah Gus. Wong kan kiai nang ngerti Oh biduan. iya. Si Black ini dulu salah satu pelawak perempuan yang sering dibawa sama Mas Endos, dagelan. Nah, ini ya kemana-mana dibawa. Iya. Kenangan si Black sama Mas Endos apa? Kenangane kula niku karo Abah. Biyen niku kula niku ken dadi wayang golek. Kon dadi Wayang golek. dadi apaan nek? Lah kan kula nun sewu nggih. Kan Ki Endos tuh kalau pegang wayang golek sukanya Iya. itu apa kainnya dibuka, bokongnya kelihatan. Lah, Jadi ciblek jadi itunya. iya jadi itu tapi bokongnya ora kelihatan katokan. Wong anu nganggo katok kan kelihatan. Ora katon. Enggak. Kula niku ditelepon teng Abah. Black, kowe melu nyong ya dadi wayang golek. Manggilnya black apa Ci? Dadi napa? Ci apa black? Orang nyekel ya. Kok viral maning? Lah ya ora ST pundi ST? Wes! Ora lho, maksudnya kan malah tambah viral. ST karo Ciblek. Oh ciblek. Iya. Makanya black kayak gitu. Iya Ciblek Black. Anu kowe melu nyong, ndagel lah ngertine kula niku melu Abah niku ndagel lho anu Gus. Terus Lah nggih dugi mriko, dugi lokasi Abah ngendikan, "Oh Black kowe ora usah dadi dagelan lah terus kowe ganti golek nyong bae wong golek nyong potol siji." pertanyaannya. Masa dipangan buta lah. Black, Iya. kok jadi goleknya Abah terus? Iya. Pertanyaan saya, yang dicekel apa nih? Lah niku kula teng kamar niku didandani teng asistene Abantus. Nah, Didandani nganggo sarung, baru wis nganggo sarung rampung, terus kula dibopong teng Abantus ditancapna nang gedebuk. Niku temenan. Lah mengko dhisik iki lho kepengin banget lho. Pak Wali Kota ora lho. Pak Wali Kota barang dadi pengantin kepengine didumuk bae. terus waktu itu ciblek didumuk Lah, apa nih? terus kula disukaken teng gedebuk. Lah terus jejeran pertama niku wayang goleke kula niku didegena terus Abantus niku nincingaken sarunge kula. Nah, Dicincingena terus Abantus ngerogoh. Kepengin tahu ya? Iya. Kepengin ngerogoh ya? Iya. dulu begitu pertunjukannya. Wali kota penasaran ya? Iya. Dirogo apa nih? Sing drogo apa nek? Lah niku terus kula niku di napa sarunge dicincingena dirogoh. Abah terus kali nembang Gus. Di mana? Di mana? Di mana? Lah kula mbaten ki sing goleti apa? Di mana? Di mana? Di mana?
Cincinnya ketinggalan. Ali-alinya ketinggalan. Lah boten. Masa ketinggalan kon semantel. Lah terus Gus, Kayane wali kotane nafsu temen sama Ciblek ya. nafsu banget Nafsu iki banget. ora apa-apa. Nah, Nyong dadi ganjele kulkas ya gelem. Ya Pak Bupati. Ora apa-apa, senyum-senyum baik sih malah siapa? niki Pak Bupati ini Bupati. senyum-senyum nggih kali kula. Ora gumune ya kampelan ireng-ireng ya. Iya, iya. Kampelan apa kapelan? Nanti umurnya nanti habis ini akan ada sinetron. Oh, umurnya berapa ditanya Pak Saya Bupati? umurnya 14. 14 sisane. 14 sisane. Sisane. Kula 17 pindho. Pitulas Untune pindho. telas pipine kenduk. Terus enam boten. Terus nah, Dirogo terus abah nembang di mana, di mana, di mana. terus kamu jawab Nah apa? terus akhirnya goleti. Nah. Jebule goleti si injik tek tidok akan tanggula. Nang kene. Nang kene. Nang kene. Temenan kecekel Gus. Terus? Sinjek aku lah kecekel dirogo. Dudut tancep namaning rogo, dudut tancep namaning. Dirogo tancep namaning kula mudun. Kenapa? Lah wong urung ana sejam wis dirogo ping 5. Akhirnya kula akhirnya sewek. Sewek Sing suwek apa nek? sarunge Oh, maksudnya. sarunge. Anu Pak Wali Kota wis mares apane ya sing sewek ya. Maksudnya arep perlu jahit loh. Ya itu Niku. bentuk anu. Ini Apa? Ustadz Yusuf Mansur supaya tahu. Iya. Mas Entus itu imajinasinya dalam dunia seni itu liar, Pak. Orang nggak berpikir sampai sejauh itu. Entus bisa melakukan. Bisa, Pak. Yang berani dalam cosplay gambar presiden pejabat ditampilkan di pagelaran, di pakeliran, Entus. Waktu itu. Jadi kalau tadi Ciblek bicara seperti itu, saya yakin ya seperti itu. Iya. Karena memang liar. Gitu. Yang memainkan Mas Entus, sing penasaran rasanya, wali kota. Lah niku abah niku pancen nggih senengane niku nyemangati kados kula riyen Nggih. derek abah teng Kalimantan pokoke teng luar Jawa. Kan kula mboten purun numpak pesawat, Gus. Kula kula pentas teng Palembang kali abah. Kene abah kan numpak pesawat bareng kali abah ning kula ora gelem wong kula wedi. Kula mending suka numpak mobil. Lah abah teng mriku pun istirahat sedalu, kula patang dina nggih tembe tekan. Palembang. Nggih teng Palembang. Palembang. Lah terus abah ngendikan, "Blek, kowe mengko angger dina-dina pentas nang luar Jawa kok numpake mobil, kowe urung pentas wis remek awake." Kula manut dadi kula terus pentas teng Kalimantan Tengah napa-napa lah pokoke nggih wong kelalong duite wis enteng. Ditenteng. Sangoni. Ngun? Sangoni. Sangoni. No, Jelas lah. Sangoni ya. Lah mboten usah lah Gus, mboten usah anu. Ya wis ra sida ora Ya apa-apa. maksudnya etok-etok lho. Apa? Nggo patut-patut ora usah ki anu nggih patut-patut. Mboten usah diatung Gus. Ya, Langsung sejuta. blesek-blesek iki besi ngapa? Blesek-blesek apa? Blesek-blesek. Atur nuwun. Lah anu jenengan gatel napa kepengin anu? Pak Wali Kota, jenengan biasanya iri nek ana wong nyawer. Oh mangga. Oh mboten teng mriki. Oh. Masa wali kota ini dibilang, kok nggak nyawer? Ditanya Pak Wali, lah Iya. harganya berapa? Regane pira cangkeme. Nggih alhamdulillah Gus. Oke. Saniki kula pun wantun numpak pesawat nek pentas teng luar Jawa. Mergane disemangati teng Abah. Kalau sikap Mas Entus kalau sama seniman lain, sama Dalang, sama Sindan yang lain gimana, Mbak Wah Ciblek? itu pokoknya bagus. Nggak ada jeleknya kalau pribadi saya Di mata loh. seniman lain ya? Iya itu bagus. Walaupun nggak yang pinter, yang nggak pinter itu semua dikukup, diraup, diraketi kayak gitu. Nggih lah. Kula
anu kula nggih sanjang Bah, kula numpak pesawat niku kula teng ngarepe Abantus teng mburine, ada asisten. Lah kula niku wedi teng pesawat, Gus. Dan apa? Kula nangis. Lah Abang ngendika, "Black, kowe ora usah wedi. Angger pesawat ya tiba malah kowe dadi luwih terkenal." Lah kula nggih takon lah terkenale lah dadi mlebu TV ana sebulan nih kowe jenengane maksudnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ya ora lah aja. Telah meninggal dunia dengan remek. Iya. Almarhum Ciblek kayak gitu ya. Kula ta mboten dereng anu. Maksudnya aja disit. Ya udah. Iya. Pun. Kepripun ajeng jantung malih. Ya nya tambah meneh 500 meneh nyo. Nah, Matur nuwun. Lah jan ora kaya Gus Miftah. apa? Nggih pokoke eman nyahnyo cerat-cerut. Oh, tetap. Lah, jan jenengan nak kados niku kula tulano nggih lomboan etok-etok. Loh, Pak Bupati iri napa? Pak Bupati iri. Oh berarti iri. Pancen nek Bupati Tegal niku percaya angger ana wong nyawer ki mesti kepengin. Napa malah angger jejer karo Gus Miftah, mesti kepengin nyawer. Nggih. Pokoke matur nuwun nggih. Oh, urung ya. Urung. Nomor teleponnya. Aman ya Gus ya? Aman pokoknya aman. Urusan Pak pesawat. Ya nanti Koper wae. ya dipanggil ke balai kota. Nggih. Gak usah dagel ingon-ingon ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kulo nate pentas wonten anu kan. Nggih kan? Pas kali Mas Haryo. Sangone Pak Bupati wi, Black. Lah Pak Bupati, jan Laris. jenengan kok anu lho. Anu lho Black, Gus Black. Mansur napa Black, anu? Black. Black. Menang disit. Ora maksudnya Menang disit nyomet takon. biasanya Nyomet takon. Iya, nggih. Ini siapa? Inyong apa Rika? Ciblek apa Gus Miftah? Gus Miftah. Harusnya yang berbakti kepada itu siapa? Guru kepada murid apa murid kepada guru? Nggih murid kepada guru. Kene? Maksudnya nun sewu berbakti ke pripun? Duitnya ya. Lah nek duit orang ana berbaktine. Nggih bener nggih. Berbakti ke nah, berbakti ke napa nggih padahal kaya Gus, perintah kula kudu manut lah niku berbakti. Oh, lah duit. Tapi nek mun duit nggih mboten beda maning. Beda. Seje. Nggih, Pun. Tepuk tangan ya Mbak Ciblek. Makasih Mbak Ciblek ya. Sampun iki. Nggih, sampun. Apa? Punya pantun, apa punya Saya parian? niki pantun. Ya. Tuku saji nggo tutup bubur. Cakep. Malawuta. Cakep. Ngari cuket dijiret kawat. Hmm. Ngaji bareng Yusuf Mansur karo Gus Miftah golek selamat dunia lan akhirat. Amin. Satu lagi nih ya. Ah. Anak orang dicatat yang nak kelalen kok. Kepripun asem tambah malih. Ura. Bakul wedhus payu telu, Gus. Ah. Uli duit ora mubah. Haul abandu sewindu semoga barokah. Pun Tuku geblek itu ke roti. napa? Ciblek meh mati. Kepripun? Ora lali. Tuku geblek, tuku roti, Heeh, ciplek, meh mati. ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa 100 maning. Sama 100 maning. maning. Nggih. Terus malih pantun sing mati-mati. Wes. Sampun? Makasih Blek ya. Siap, matur nuwun, Makasih, Gus. Blek. Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Oh, nggih, siap. Anu. Salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Enten mboten niki jamaah yang punya kenangan kalih Mas Entus. Atau yang pernah dibantu atau pernah bersinggungan dengan almarhum enten ngacung. Mang cerita yang dengan Mas Entus yang pernah interaksi kalih Mas Entus almarhum. Enten, sinten? Siapa? Wah, sering diborong, ini juga sering borong. Warga mana atau siapapun. Ada nggak yang mau cerita? Apa? Atau temannya Mas Ndos yang lama siapa ngacung? Temannya almarhum yang lama. Ada nggak? Siapa?
Oh Purwati. Purwati di Purwati. Sinden Purwati. Sinden Purwati ya? Oh sini Purwati, Mbak Purwati. Berdiri. Masya Allah. Mbak Purwati, Mbak Pur ikut Abah Antus berapa tahun, Dok? Sembilan tujuh. Dari 97. Iya. Dari awal berarti ya? Iya. Zaman-zaman TVRI udah ikut itu kamu? Udah. Masya Allah. Kenangan Mas Antus, Abah Antus yang paling berkesan untuk Mbak Purwati apa? Yang paling Kan pasti banyak tuh kenangannya. Iya, terlalu banyak malah Gus. Oh, terlalu banyak. Sampai nggak bisa diucapkan sama kata-kata. Nah, Terlalu banyak, tapi satu yang masih saya ingat itu Abah selalu mengajarkan kepada saya supaya menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang paling berkesan sama saya. Kalau talu itu kan biasanya yang kita gunakan di Satria Laras itu kan kayak dulu Burdah. Burdah. Itu mulai kapan almarhum menggunakan talu model seperti itu? Mbak Talu Burdah itu mulai di tahun 2010. 2010 ya? Iya. Termasuk rintian Abu Nawas itu Oke. Hilas itu tahun itu ya? Kalau Abu Nawas dari pertama itu tahun 98 Gus. Sudah ada itu Oke, malah. udah ada. Ah. Tapi cuma musik bukan sama wayang. Perlakuan almarhum kepada para sinden, kepada para yogo gimana menurut Mbak Purwati? Luar biasa. Luar biasa. Iya, beliau itu sangat perhatian. Intinya kalau ada yang sedang sakit atau ada yang sedang menderita gitu, dia sangat peka sekali. Nah, sekarang harapan teman-teman Putra Satria Laras ke Ki Haryo apa? Harapan Putra Satria Laras kepada Mas Aryo ya, jangan meninggalkan yang dulu sudah diajarkan sama Abah Entus gitu. Tetap sama Mas Aryo itu komitmen sama Mas Aryo itu tetap seperti dulu, seperti ke Abah Entus. Oh, termasuk nyah-nyohnya? Ya. Haryo sudah nyah-nyoh belum? Udah. Oh, sudah. Oke. Mipil ya Mas Aryo. Karena Coba Mas saya Aryo mau kan tanya, belum. ibu-ibu, wayangan santri ini Mas Haryo pun saya apa dereng? Mun mulai saya. Disupport nggih, didukung nggih. Alhamdulillah. Ya Mbak Pur sangoninya. Alhamdulillah. Nah, Matur nuwun Gus, barakallah. Pun, makasih Mbak Pur. Pak Bupati, selamat malam. Kayak ketemu Pak Bupati nih, Man. Oh. Mbak Pur Alhamdulillah, matur nuwun. Gus, perkenalkan saya itu Komandan Denmaser Kabupaten Tegal. Wow, Komandan Banjar wedok tuh ini. Denmaser, Denmaser. Keren. Mudah-mudahan tambah berkah nih Pak Bupati. Dan Mas Entus itu waktu itu menjabat sebagai Satkorcap, Nggih, Sakocap Komandan Banser Kabupaten Kabupaten Tegal waktu itu. Nggih. Oh izin ya. Alhamdulillah Bupati Nenyong ya Allah mana-mana. Matur nuwun Pak Bupati. Oh, enten bencana Pak Bupati sama Pak Wali mau pamit ya. Nah, ini badai kelon, Ya, Pak Bupati matur nuwun. Pak Bupati mau sambang warga kena musibah. Matur nuwun Pak Bupati. Nggih. Nggih. Oh nggih, maaf Pak Bupati. Ya, Pak Wali nanti kalau sudah selesai WA saya, enak Gus kayak gitu ya. Mau meluk dulu. Itu ke Jakarta juga. Aku juga ke Jakarta. Mangga matur nuwun. Sholli wa salim daiman. Sholli wa salim daiman. Wal ali wal ashabi bareng-bareng sholli wa salim daiman Allah sholli wa salim
ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bapak NU ibune kakange Ansor adine tahlilane saben malam mulai tahlilan wis mesti gawa rahmat cangkem mulai tahlilan wis mesti gawa berkat maning rahmat apa berkat berkat. Nah, ini salah satu dulu yang pernah saya sampaikan kepada almarhum. Kenapa almarhum itu sangat hormat dengan para gurunya? Jadi kalau ke Jogja ya mampir tempat guru, kalau ke Rembang ya sowan tempatnya Gus Mus, kalau ke Sragen tempat Abah Sarip, kalau ke Brebes tempat Kiai Subhan. Pokoknya di semua tempat beliau punya guru. Awalnya dulu begini, ini yang pernah saya sampaikan ke beliau. Disampaikan begini dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Sorohaqol mu'allim a'zoma min hakil walidain fa innal walida sababul wujud al-hadir wal hayah al-faniyah wal mu'allim sababal hayah al-baqiyah. Jadi gini, Gus, saya itu kok mendapatkan satu makalah, kata dia, kenapa kok banyak orang menyarankan derajat guru itu di atasnya derajat orang tua. Ternyata jawaban Al-Ghazali itu apa? Orang tua itu menjadi sabab lahirnya seseorang ke alam dunia yang sifatnya faniyah. Sementara guru yang mengangkat derajat seorang murid dari alam dunia ke alam langit yang sifatnya adalah baqiyah. Yang sifatnya kekal. Makanya nyuwun sewu, kalau kita belajar dari almarhum, lak jenengan niku pengen dadi wong sukses tenan, tolong jangan pernah tinggalkan guru. Bu, aja nyepelekke guru. Saya selalu mengatakan apa? Kasirum minat tulab yaqau fi dzulumat laisa bi annahum asyrarun walakinnahum la yastami'una ila nasihatil muallim. Banyak di antara para murid itu gagal. Banyak di antara para murid itu terjerumus kepada kemaksiatan, kejahatan. Bukan karena dia jahat. Walakinnahum la yastami'una ila nasihatil muallim. Tapi karena disebabkan mereka tidak mendengarkan nasihatnya para guru dan para kiai. Makanya saya selalu bilang sama Haryoyo, kalau kamu besok jadi idola, tolong orang yang mengidolakan kamu ini dikasih tahu. Kamu boleh mengidolakan saya, tapi jangan pernah menjelekkan orang yang lainnya. Maka saya itu paling tersinggung, Tat, kalau ada postingan di TikTok, di Facebook, di Instagram, siapakah ustadz favoritmu? Ini kelihatannya apa? Kalimatul haq yuridu biya batilun. Kelihatannya kalimatnya benar, tapi mengandung kebatilan di dalamnya. Ini gak benar, Tat. Sekarang lagi muslim banyak majelis itu. Majelis terbaik di Indonesia. Tujuannya apa? Siapakah kiai yang paling kamu sukai? Ini jelas kalimatul haq yuridu biya batilun. Ya kan? Kelihatannya hak, tapi ini batil. Sehingga kemudian terjadi apa? Aku senang karo Ustadz Yusuf Mansur, aku rasa senang karo Kai. Aku senang karo Miftah, rasa senang karo Kai. Aku senang karo Yusuf Mansur, rasa senang karo Miftah. Dengan argumen masing-masing. Padahal nyuwun sewu, ketika kita mengidolakan seseorang dan mencari aib orang lain, para sahabat itu mencontohkan. Setiap kali mau berangkat ke kajian, beliau keluarkan uang, mereka keluarkan uang untuk sedekah. Apa niat sedekahnya para sahabat? Allahumma stur aiba muallimi. Ya Allah, tutuplah aib para guruku. Wala tadhab barokatan ilmihi minni. Dan jangan pernah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dari saya. Caranya bagaimana? Ambil uang, sodakoh. Tutuplah aib guruku.
Lah sekarang gara-gara nyuwun saya memperbanding-bandingkan guru niku wau. Akhirnya yang tidak kita sukai, kita cari-cari aibnya. Aku rasa seneng karo kiai kae, kenapa? Istrine akeh temen. Aku salah seneng karo kiai kae duwe masalah. Aku nggak suka dengan dia, kenapa politik? Aku nggak suka dengan dia, kenapa? Ngomongnya, aku rasa seneng karo Ustaz Yusuf Mansur, ngomongnya sedekah tok. Loh, justru saya itu menjadi orang yang sahok dan dermawan. Salah satu provokatornya Ustaz Yusuf Mansur. Sehingga saya selalu mengatakan Ustaz, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang. Tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Makanya kenapa kiai itu karakternya beda-beda. Ada kiai yang ngaji dampar, ngaji di panggung. Ada spesialis sedekah, ada spesialis kitab kuning. Ada spesialis sholawat. Tugas kita sebagai umat, ya nyuwun sewu. Ikuti yang baik, tinggalkan yang buruk tanpa harus membanding-bandingkan. Itu yang dilakukan oleh almarhum Ki Ento Susmono. Semua guru baik, yang jelek katanya. Dulu kan beliau dikritik gara-gara nyuwun sewu, dalangannya dianggap omongannya banyak jorok. Yang belain saya. Dia mengatakan begini, Gus, wayang itu kan ada dua pakeliran, kanan sama kiri. Yang di kiri ini nggak mungkin ngomongin nyuwun sewu, nderek langkung, pangapunten. Ya enggak Bu? Kira-kira yang di kiri ngomongnya apa? Bajingan, dancok, matane, raimu. Apa? Kunyuk. Tapi kalau yang ngomong saya, viral. Untung waktu itu Mas itu belum ada medsos. Belum ada medsos. Nah, maksud saya Bapak Ibu, saya kan kemarin ngomong sama si Haryo, yo ini sudah 8 tahun loh, udah sewindu. Kita tuh belum pernah bikin acara Mas Entus besar. Mbok, apapun itu, Mas Entus ini kan bisa menjadi maskotnya Tegal. Artinya kita orang Tegal itu dulu berutang jasa besar kepada almarhum Ki Entus. Bagaimana Ki Entus menjual Tegal ke dunia internasional. Beliau menjadi dokter honoris causa dari pedalangan pertama kali ya Mas Entus. Banyak tokoh-tokoh kampus dunia ngundang beliau. Mbok yo ayo wong Tegal. Mulai malam hari ini kita sepakati kalau bisa setiap haulnya Mas Entus kita ramaikan seperti ini. Setuju? Sepakat? Makanya kemarin saya bilang Pak Wali Kota sama Pak Bupati, Pak Wali Kota, saya mau datang besok haulnya Mas Entus. Kita buat besar. Tolong si Haryo dibantu. Alhamdulillah Wali Kotanya manut. Bupatinya juga sama. Ini Brebes juga datang, Bu Bupati. Mila nyuwun sewu, kira-kira Bapak Ibu kalau acara halnya Mas Entus setiap tahun kita buat seperti ini bahkan lebih besar lagi, setuju napa mboten? Karena saya pikir jasa beliau sungguh luar biasa, termasuk mewarnai perjalanan dakwah saya hari ini. Kula niku nyuwun sewu Bu Bian, ngancani Mas Entus wayangan semalam, saya pulang dikasih uang 500, Gus, sangune 500, 300, saya senengnya minta ampun. Saya nunggu semalam Ustaz, dari malam pagi. Saya tuh nggak pernah, saya bawa duit koperan Mas Entus itu. Belum pernah sekalipun saya, Gus minta kalau butuh duit ambil sendiri. Nggak pernah ceritanya. Kalau saya nggak dikasih, nyoh Gus, nggak akan saya ambil. Nggak pernah. Jindra ini sama almarhum Bu dulu. Kuliahnya di Jogja dititipkan ke saya Mas Jindra ini. Jadi dia nggak ngekos. Tinggalnya di tempat saya, Mas Jindra. Gus, nitip Jindra ya, waktu itu. Jadi hubungan saya dengan beliau itu insya Allah lahir batin. Dan saya nggak pernah sekali lagi tadi. Uang beliau sebanyak itu zaman saya susah mau limo, madep-mantep mangan melu moro tuwa. Nggak pernah saya itu minta uang sama almarhum. Pelajarannya apa? Orang yang sukses itu adalah orang yang betah ngempet. Kalau mau sukses Bu, ngempet. Saya itu kalau di panggung banyak berbagi. Tujuan saya satu, Anda termotivasi supaya bisa berbagi kayak saya. Tapi faktanya kalau saya berbagi, ibu-ibu langsung bilang begini, Gus saya belum. Saya mendidik mental masyarakat mentalnya kaya, tapi jatuhnya mentalnya miskin. Makanya kaya dan miskin, saya belajar dari Mas Entus itu bedanya cuma satu. Sebanyak apapun uangmu, banyak sambat kamu kelihatan miskin. Semiskin apapun kamu nggak pernah sambat, kamu kelihatan kaya. Sing lucu mana orang Tegal, kalau berdoa sama Allah, ya Allah jadikanlah saya orang kaya.
Begitu dum-duman BLT, langsung mendadak miskin. Makanya sekarang itu nggak ada orang kaya yang nyamar jadi miskin seperti drama Cina CEO itu nggak ada. CEO nyamar itu nggak ada, kecuali satu. Pas dom-dom BLT, langsung mendadak miskin. Gitu loh. Nanti bisa jadi jangan-jangan ciblek CEO. Ciblek CEO, PT apa? PT Peleman, umpamanya kayak gitu. Alhamdulillah, Peleman itu tutup atas jasa dan jariahnya dari almarhum Ki Entus Susmono. Maka saya yakin dengan penutupan Peleman itu, salah satu yang menjadi pepadang kuburnya almarhum Ki Entus. Amin. Sama, saya itu kemana-mana bawa ini, Tat. Saya itu pengen kalau pengajian saya itu ada pahalanya, ada ganjarannya. Mudah-mudahan Ki Entus ikut kecipratan pahalanya, Tat. Makanya kalau Ustadz pengen dapat pahala dari saya, ngasih apa gitu, Tat, kira-kira. Ngasih BMW apa-apa gitu loh, Tat. Sing duwe beras belas di rumah ngacung. Bener-bener nggak punya ya. Tapi kalau punya ngaku nggak punya, saya doakan miskin sak mudare. Ayo. Itu masih tengah itu ngacung. Coba saya mau tahu. Ya itu masih itu. Ya, peci putih itu. Nah, ayo. Bentar lagi kayak Hambali berdoa. Tutup dengan doa. Siapa nih? Jenenge siapa? Muhammad Adam Mustaqim. Muhammad Adam Mustaqim Adam Mustaqim. Mas Muhammad dari mana? dari Pagongan. Pakungan itu ngendi ya? Oh sana. Kamu kelas berapa? Kelas 2 SMP, tapi Kelas. saya mondok. Oh mondok-mondok di mana? Kiren. Eh? Kiren. Ngiler? Kiren. Giren. Oh Giren. Bapaknya siapa arane? Abdul Aziz, Abdul Aziz. Bapaknya kerja apa? kerja guru Guru. Guru negeri, guru swasta? swasta. Guru honorer. Swasta. Oh swasta. Apa yang mau disampaikan Mas Muhammad apa? Kamu kenal Mas Endos enggak? Abah Endos kamu kenal enggak? Kenal. Kenal apanya? Kenal. Penayangan wayangnya. Sekarang kamu berapa? Umur kamu berapa? 14. 14. Mas Endos itu meninggal 8 tahun yang lalu. Berarti umur kamu masih berapa waktu itu? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun kamu sudah ngerti Mas Endos? Sudah. Sudah tahu Ki Endos? Apa yang kamu ingat dari Ki Endos? Atau tahunya di YouTube, di TikTok hari ini? Apa? Gak tahu. Enggak tahu. Apa yang mau disampaikan? Apa? Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Saya minta doakan sama Gus Miftah biar orang tua saya rezekinya lancar. Amin. Bapak, ibumu kerja apa, Le? Ibu dagang. Kamu di pondok sebulan dikirimi berapa sama bapak ibu? 800.000 800.000 untuk apa? untuk makan sama bayar sehariah. Udah bulanin tak bayarinnya 800.000-nya. Ada sini sama. Kamu mondok yang bener ya. Mondok yang bener. Cita-citamu pengen jadi apa kamu? Pak Kiai. Pak Kiai. Kiai idolamu siapa? Kiai Saifuddin. Siapa kiai idolamu siapa? Gus Miftah. Gus Miftah. Ya sudah, enggak jadi 800.000, 1 juta. Ya, 1 juta untuk kamu. Semoga jadi kiai lebih hebat dari Gus Miftah ya. Turun. Ya, sama-sama. Semoga Gus Miftah rezekinya lancar. Amin. Sehat walafiat. Amin. Biar anak-anaknya keturunan Gus Miftah, jenjangnya Gus Miftah jadi kiai yang barokah. Amin. Tambah istri enggak? Jangan satu Oh aja. jangan. Ya, cocok. Mata ciblak, aku mau. Ya makasih Le. Ayo. Ibu-ibu, sekarang ibu-ibu. Ibu-ibu mana ibu-ibu? Ibu-ibu, Le, makasih Le. Mas, satu lagi ibu-ibu. Ya, sini ibu-ibu itu yang berani ngacung itu. Ini. Sini Bu. Le, mic-nya kasih Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bu siapa namanya? Ibu Ani Anin. Bu Anin dari mana? dari Kejambon, Dari Kejambon. Kota Tegal, Sini sama suaminya? diantar jemput. Oh dijemput. Bu Anin pekerjaannya apa Bu? IRT, Ibu rumah tangga. Suaminya? suami di parkiran. Oh tukang parkir. Iya, Alhamdulillah disyukuri ya Bu ya. amin. Berapa Ya, penghasilan dari tukang parkir hari ini? nggak tentu. Kalau itu ada 50.000, Oh, orang punya harta itu harus belajar dari abang tukang parkir. Punya Punya mobil mobil banyak. banyak tapi nggak pernah sombong. amin, amin, amin. Begitu amin. mobilnya diambil juga nggak pernah marah. Silahkan. Iya, iya, bukan mobilnya. Nah, ya artinya Bu, orang punya Iya. harta itu harus berperilaku seperti tukang Parkir. dititipi nggak pernah sombong, diambil nggak pernah sedih. Iya. Malah seneng, mangga. Ibu anaknya berapa? Anak saya 3, 3. Iya. Yang gede umur berapa? yang besar umur berarti udah 40-an. Udah 40-an. Udah. Yang dua? Yang kedua udah 30-an. Jadi dari dulu untuk sehari-hari dapat dari uang parkir itu. Iya, Alhamdulillah. Ibu emang usianya berapa? 60, Ibu udah 60. 60. Suaminya berapa? Umur suaminya 1. Umurnya. Umurnya Umurnya berarti lebih sedikit dari saya. masih parkir Iya, sampai hari ini. iya. Parkirnya di mana, Bu? Di daerah Tegal. Daerah Tegal, Masya Allah. Anaknya sekolah semua dengan uang Ya, parkir itu? Iya. Yang satu yang sekarang bungsu Hah? masih mondok Mondok di mana? di Syekh Soleh Basalamah, Di Jatibarang, Brebes. Jadi barang. Iya. Nah, kalau saya kasih uang untuk beli apa? Untuk membiayai anak saya. Anaknya di pondok berapa biayanya sebulan? Sebulan 1.300.000 Ha-ha. itu yang buat makan sama buat syahriah. Itu buat makan sama Syariah satu Iya. bulan 1.300.000. 1.300.000. Iya. Udah bulan ini saya bayari 1.300.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Gus Miftah. Ya Allah. Berkah ya. Permisi nggih. Misi. Amit nggih. Ya Allah. Mudah-mudahan terima anaknya kasih. soleh ya. Saya Amin, didoakan amin, saja. amin. Ya. Ya. Saya didoakan saja. Iya. Mudah-mudahan suaminya sehat. Amin. Yang pertama anaknya jadi apa sekarang? Dan ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga perempuan juga. semua. Oh, perempuan duanya. semua. Iya. Yang kecil umur berapa yang di pondok? Umur 14 tahun. Oh, baru 14. Laki-laki. Iya. Laki-laki. Masya Allah. Oke. Mudah-mudahan anaknya sukses. Amin ya Untuk Allah. Ibu 1.300.000 Terima kasih kok. ya Allah. Barakallah. Terima kasih Gus Mas. Iya, Bu. Berkah selalu, sehat selalu. Ya, amin, amin. Turunannya soleh dan soleha. Amin ya Oke. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Aryo, makasih. Makasih ya. Ya. Mbah Yai, barokah doa. Ya balik. Ya Allah. Bisyafaati wa bimu'jizati wa bihaqqi sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man wa salafus salih ya Allah wa ma'asisu hadhihi jamaah fi ta'limihim ya Allah ta'limid dini hadil Islam ya ala sunnati wal jamaah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والدي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله تعالى صاحب رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا يا الله إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا يا الله لا تدع في مقامنا ومجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا علما إلا عفرته ولا ولدا إلا صلاته ولا رزقا إلا باركته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير يا من يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.